Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri atau APD COVID-19. Pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat terus diperiksa oleh KPK terkait pengadaan 5 juta set APD oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2020 dengan nilai proyek 3,03 triliun rupiah. Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad Al-Haddar, dalam kasus dugaan korupsi APD. Selama 1 jam, Fadel diperiksa sebagai saksi karena diduga mengetahui proses pengadaan APD. Politisi Partai Golkar ini pun sempat ditemui sejumlah anggota HIPMI karena macetnya pembayaran proyek APD ini. Mereka mensuplai pengadaan APD. Kemudian mereka sudah supply, ada masalah belum dibayar gitu. Jadi ada uang sejumlah sekian yang belum dibayar dari kontrak mereka. Setelah saya cek, mereka cerita ternyata ada masalah dengan audit BPKP. Maka saya ke BPKP nanya ke kepala BPKP. Saya tanya, ternyata kepala BPKP mengatakan bahwa iya, itu ada masalah dengan pengadaan itu karena harga dan sebagainya. Pak Fadel jangan bantu mereka. Maka saya kembali ke rumah, 2 hari kemudian saya panggil mereka. Saya jelaskan bahwa ini begini-begini, kepala BPKP mengatakan jangan karena ini ada masalah yang berhubungan dengan markup harga dan sebagainya. Maka saya pun tidak membantu mereka lagi. Nah, saya dipanggil konfirmasi apa benar anak saya Fauzan bersama teman-teman HIPMI itu datang, betul. Apakah Pak Fadel mau bantu mereka? Saya selalu bantu anak-anak HIPMI. Masih dalam gelanggang Senayan, anggota DPR Ihsan Yunus juga turut diperiksa pada tanggal 18 April. Keduanya memiliki afiliasi pada perusahaan pemenang lelang proyek APD COVID-19. Abang kan dapat jatah proyek juga pengadaan itu ya? Tanya sama penyidik ya. Kemarin kan Agus Maret juga sudah diperiksa tuh. Iya, tanya sama penyidik ya. KPK sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan korupsi APD ini, antara lain pejabat pembuat komitmen Kemenkes Budi Silvana, Direktur PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik, dan Direktur PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo. Pada tanggal 21 Mei, diam-diam KPK memanggil Satrio Wibowo. Nama Direktur PT Energi Kita Indonesia ini tidak ada dalam jadwal pemeriksaan hari itu. Usai diperiksa, Satrio mengaku telah mengembalikan uang kepada penyidik KPK. Ya, lebih ke pengembalian aset-aset ya yang dari sumber APD yang bisa disita akan dikembalikan. Artinya ini sudah maju ke tahap TPPU ya? Bukan TPPU sih, kayak saya juga nggak ngerti ya, mungkin yang kalau dari sisi saya kan istilahnya pada saat itu hasil keuntungan gitu kan. Terus kita ada membantu orang misalnya, kita kasih utang piutang, ya aset tersebut yang akan diambil. Di awal-awal pandemi, masyarakat yang terpapar virus corona terus bertumbangan. Tidak terbilang 1 atau 2. Kala itu, jumlah kasus positif hingga 28 Maret 2020 sudah mencapai 1.155 kasus. Ketersediaan APD untuk tenaga kesehatan tidak bisa tidak, harus tersedia. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan sebagai lembaga pemangku langsung memesan 5 juta set APD. Dan hanya dalam tempo singkat, tanggal 28 Maret 2020, Budi Silvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes menekan surat pemesanan tambahan APD sebanyak 5 juta set. Kejanggalan tersebut juga diendus
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hingga diminta membatalkan kontrak. LKPP menilai proyek pengadaan APD COVID-19 tahun 2020 sudah cacat sejak awal. Dari situ kita lihat kontraknya ternyata tidak ada batas awal dan akhir. Berakhirnya kapan tuh nggak ada. Kemudian apabila itu melampaui tahun anggaran, 1 tahun anggaran kan sesuai ketentuan Perpres harus izin Menteri Keuangan, izin Multiyears. Itu nggak ada.